Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini di saat kita berpuasa, ya kan pamit. Yo. Di bulan Ramadan kita tetap semangat. Pasti. Jangan gara-gara puasa lemas. Jangan. Enggak lah. Oke, hari ini kita akan berbual-bual. Siapa? Aduh, berbincang potongan tinggi. Berbincang-bincang dengan Bapak Bupati, iya. ya kan? Jadi di tengah-tengah kesibukan beliau, Pokoknya ya. di tengah-tengah kesibukan beliau, dia berkenan menerima kita, ya kan? Tapi kita jangan prasangka buruk dulu. Bisa saja ini betul. Kita ikutin aja. Iya, jangan prasangka buruk kita. Mungkin Baik. nggak boleh. Nggak boleh. Baik terus. Apa mengurangi ibadah? Walaupun kita, mukanya muka penipu. Oke, kita tunggu panggilan dari Pak Ondin. Mudah-mudahan segera ready, ya kan? Nanti kita siapkan bincang-bincang kita apa saja yang mau kita bincangkan. Mantap. Mudah-mudahan. Yang jelas, Pak Ondin mendukung nih program kita Kelana. Keliling Langkat. Nih ceritanya. Jadi kita keliling Langkat. Ya mudah-mudahan Kalau kita lagi kayak gini muncul dia di situ. iya, kalau bupatinya udah mendukung, kan mudah kita. Itu dia. Jadi sambil menunggu ini, apalah rencana Pak? Kan? Baru dia bilang. Itu, Bapak itu. Ya mungkin. Oh ya, oke. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya udah di depan kantor Bapak ini. Ya udah, sekarang Pak. Ya Pak, siap Pak. Oke. Jadi berhubung sudah dipanggil Pondim, kita pun bergerak. Oke, kita menuju ke kantor Bupati Langkat. Ya mudah-mudahan dimudahkan. Iyalah, sip. Mantap. Oke, assalamualaikum Pak. Salam. Sehat kan Pak? Tak sehat kan pula bisa kemari. Masa? Alhamdulillah sehat. Itu yang penting. Nah, kalau sehat, tak ada yang bisa kita buat. Ya betul. Jadi Pak, iyalah. Jadi dari waktu yang apa ini ya kan, susah setengah mati kita ya. Maklum kita, karena Pak Ondin pun sibuk. Namanya Bupati. Inilah waktu yang luang harus kita manfaatkan. Jadi banyak yang mau kami tanya nih Pak. Yang jelas visi misi Bapak lah. Yang kami tahu tuh kan visi misi Bapak tuh menuju Langkat yang maju, sejahtera, sehat, religius dan berkelanjutan. Ya. Kira-kira apa nih Pak? Maksudnya sehat, maksudnya maju gitu. Jadi makasih banyak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini grup lainnya apa namanya? Kelana. Aku sukanya Kelana ini aku tengok ikut-ikuti kalian jalan Iya, Pak. keliling Ke desa-desa Pak. Ke desa-desa. desa. Ya. Hari ini saya perlu masukan. Yang kita cakapkan ini hari tidak ada manfaatnya tanpa Tidak lanjut atau dia Pak? tidak lanjut realisasi, nggak ada gunanya. Iya betul. Ya, visi dan misi ini hari ini ya semua, ini maaf, saya kira hampir semua kepala daerah itu punya tim untuk meluruskan itu. Dirancang ya Pak. Saya mau ngajak kita berpikir macam mana 5 tahun ini masyarakat, rakyat
betul-betul bisa merasakan manfaat kehadiran saya sebagai pemimpin mereka. Kemarin pemilihan itu dalam suasana hujan. Iya betul. Memang alhamdulillah Langkat tidak seperti yang lain, Binjai, Medan yang ada PSU dengan suara ulang karena banjir, enggak. Tapi suasana waktu itu hujan yang kalau tidak karena keinginan mereka mencari pemimpin yang punya manfaat untuk mereka, tidak mencari pemimpin yang bermanfaat untuk mereka, belum tentu mereka mau datang ke TPS. Tidur aja nih. Ini yang harus kita pikirkan sekarang. Iya betul. Saya udah beberapa kali podcast Tribun kemarin. Kenapa saya terima? Karena yang saya butuhkan adalah masukan. Hari ini kan saya sebagai kepala daerah yang punya instrumen di dinas-dinas yang bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Nah, sekarang inilah kalau bicara visi dan misi dituangkanlah seperti yang tadi disebutkan. Iya. Menuju masyarakat yang maju, sehat, sejahtera, religius dan berkelanjutan. Secara letterlik kita nggak usah kita jelaskan lagi. Kita udah tahu. Yang orang tunggu apa formulasi, apa trik atau apa kiat yang akan kita lakukan untuk itu. Betul. Sehingga terukur. Iya. Maka saya mulai hari ini saya masuk kerja ke 8 hari ini hari. Saya coba terus pembenahan secara internal. Tidak mungkin kita bisa membenahi dunia luar sana tanpa membenahi kita yang di dalam ini. Jadi ada time schedule dalam waktu sekian bulan ini harus selesai. Dan dalam waktu dekat, mana yang bisa kita lakukan action langsung kita action. Semalam saya kunjungan, saya pantau pasar, alhamdulillah kita ini Langkat ini kita bersyukur sama Allah. Mungkin doa-doa dari pendahulu kita dulu ya, sehingga hari ini Langkat masih selamat. Masih kemarin saya kontrol harga masih oke. Karena kita juga kan di sini pertanian kita cukup luas area pertanian kita. Masih ada yang menghasilkan cabai, masih ada yang bawang dan lain sebagainya, dan sembako itu 9 bahan pokok itu masih bisa teratasi secara lokal. Kayak desa Secanggang itu kan cukup tuh Pak, petaniannya banyak tuh, lebar ya. Sudah ke sana ya? Iya sudah ke sana. Secanggang ya. Nah, nanti tolong dikasih masalah Secanggang itu luar biasa ya. Maka kita lihat secara general, secara global ya, infrastruktur di Langkat ini. Nah, maka kemarin kita di retret ada pengurangan anggaran. Retret itu luar biasa. Ya Bang. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Presiden. Pak Mendagri, Saudara Bima Arya di situ sebagai ketua pelaksana. Retret itu luar biasa, memberikan edukasi. Jadi bukan tentang anggaran yang dikurangi, tapi kita melihat di situ diajarkan bagaimana menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Iya betul. Bagaimana menggunakan anggaran tidak kepada pemborosan-pemborosan, tapi lebih absolutely bagaimana itu digunakan untuk berarti tidak perlu kurangi gitu ya Pak. Nah, itu ya, jadi nah inilah yang memang di dalam prakteknya nanti tentu akan ada kendala-kendala. Iyalah. Karena selama ini sudah terbiasa semacam tradisi, ada terkait ini, terkaitnya anggaran. Nah, ini yang menjadi satu challenge, tantangan. Insya Allah kita akan coba pelan-pelan. Saya perlu masukan, kerjasama, dukungan dari kawan-kawan seperti yang begini-begini. Kan saya nggak punya kemampuan nih. Kita tahu Langkat ini cukup besar, terluas di Sumatera Utara. Nah,
kalau adanya komunikasi dua arah kita dari masyarakat, terkadang ada info seperti ini, ada yang seperti itu. Ini memudahkan saya, mana yang bisa saya action. Kemarin saya ke rumah sakit, nanti sebentar lagi setelah ini saya juga ada mau ninjau, tapi saya nggak bilang-bilang. Kalau dibilang jadinya nggak. Iyalah persiapan orangnya nggak enak. Saya mau tanya apa, karena ini yang berkaitan terus terkait dengan hal-hal yang biasanya terjadi di masyarakat, lebaran, puasa, lebaran. Betul. Jadi habis ini kita ke Cangkang kemarin kan, ke kecamatan lain ya kan Pak. Nah, Bapak harus dukung kita lah kan gitu kan, jangan sampai kita nih nggak ini ya. Karena apa yang kami ambil nanti atau kami jumpai di sana itu kan, kalau bisa kita sampaikan sama Bapak apa masalahnya. Contohnya kemarin terakhir kita di Jaring Halus ada sekolah yang agak rusak gitu. Nah itu di sana cuma SD aja yang ada Pak. Iyalah. SMP, SMA nggak ada. Belum ada. Ada tapi swasta yang ada Pak. SMP ya. Ya. Saya udah turun ke Jaring Halus. Jadi itulah perlu kebijaksanaan ya. Standar harga baku yang ditetapkan pemerintah terhadap pembangunan sebuah sekolah itu beda dengan standar yang ada di Jaring Halus. Jaring Halus itu umpamanya nih semen di sini 50.000, sana mana mungkin di ya. sana nggak bisa 20 juta karena angkutannya di tengah laut. Nah ini yang menjadi salah satu, tapi insya Allah makanya yang berani begitu kita di tingkat SD. Kenapa belum SMP? Ada pertimbangan-pertimbangan teknis juga, daya serap masyarakatnya berapa, efektivitas di situ berapa. Maka dengan adanya SMP kita tidak menganggap itu sebagai satu kompetitor, tapi kita menganggap swasta ini kan juga bagian dari pengurangan tanggung jawab kita di pemerintah. Seandainya sekolahnya itu benar berjalan dengan baik, tidak melakukan pungutan-pungutan di luar peraturan, bahkan bisa memberikan stimulan bagi anak-anak situ untuk nggak ada masalah. Sambil kita lihat ininya. Nah sementara kalau kita membangun di situ semua harus kita pikirkan, operasional dari gurunya, ini semua pertimbangan-pertimbangan seperti ini haruslah bijak. Itu yang menjadi ini. Saya sudah sampai ke Pulau Besar, Jaring Halus, semua daerah, Pulau Kampi, Pulau Sembilan. Iya, saya sudah ke sana. Makanya nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan di sana, paling tidak untuk bisa menjadikan masyarakat di sana supaya lebih optimis, punya harapan lagi. Kalau Polstar tadi Pak informasinya ini Pak, satelit apa komunikasi Pak? Ya komunikasi pun susah juga. Susah. Di sana. Iya. Nah itu terkait itu dengan Telkom. Jadi yang bisa lakukan kita menyurati mereka, mensupport. Kemudian mereka. masalah pertanian Pak, banyak yang kami datangi kan, itulah irigasi tadi ya, kan? Karena belum aktifnya irigasi kita. Di Cangkang. di desa-desa ya Pak. Itu hari ini pemerintah membuka pintu seluas-luasnya. Ini kan saya belum sampai ke tahap itu, dalam waktu yang dekat kita akan rapat koordinasi dengan semua OPD, hal-hal prioritas yang diinginkan pemerintah secara general itu terkait peningkatan ketahanan pangan. Nah ketika meningkatkan ketahanan pangan itu semua menjadi perhatian, atensi terkait infrastruktur, termasuk irigasi, hal-hal penunjang lainnya. Nah alhamdulillahnya dengan luas wilayah kita ini saya sudah kebetulan Menko Pangan itu ketua umum saya, ketua umum PAN, saya ketua PAN Sumut, jadi komunikasinya lebih mudah untuk bisa lebih nyambung nih. Pak jelas Pak ya. Banyak lahan yang bisa kita manfaatkan. Nah saya juga bagaimana pemanfaatan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Artinya gini, ada peningkatan ketahanan pangan, ada lahan kosong. Nah saya mau masyarakat saya di daerah itu yang ya, di daerah memanfaatkan.
Yang Kalau di daerah ada lain nanti ya, Pak. bukan kalau ada bapak angkat atau apa, terserah, nggak ada masalah. Tapi tetap dengan bekerja sama, Masyarakat ownernya setempat. tetap masyarakat setempat. Iya. Inilah yang sampai hari ini kebetulan di DPP sendiri lagi digodok ini regulasinya. Ya, mudah-mudahan Nah, kalau itu ada, kita alhamdulillah lahan kita cukup. Karena banyak lahan kita kan, Pak. Iya. Yang masih kosong lah ibaratnya kan. Iya Yang banyak. bisa dikerjakan. cukup. Hah? Iya. Untuk yang sudah kita kunjungi itu kan cukup semua. Apa? Petani. Kemudian Pak, itulah Pak masalah langkah religius tadi. Hmm. Istilahnya kita kan memang udah dikenal. Kenapa saya ambil Langkah. salah satu visi dan misi saya itu mengikut langkah religi. Secara historis ya, harus kita tahu Langkat ini dari dulu dipimpin oleh ulama-ulama Iya, para besar. ulama. Saya nggak usah sebutkan satu lagi. Dan itu sudah terbukti kebesaran Langkat pada masa mereka itu karena dipimpin dan di backup oleh ulama-ulama itu. Ini yang hari ini kita butuhkan. Sehebat apapun, tanpa ridho dan karunia Allah, Langkat ini nggak ada apa-apanya. Maka saya perbaiki lagi. Kalau secara persepsi kita mendengar, perbaiki ibadah kau, perbaiki sholat kau, Allah akan perbaiki hidup kau. Hidupmu, oke. Inilah Ilmu juga maksudnya. ini yang coba saya terapkan. Ya, tentu saya bicara dari porsi Islam. Bagi kawan-kawan yang agama lain Silakan ya kan, Pak. nggak ada masalah. Kita hidup dengan kemajemukan di Langkat ini. Tapi saya mengingatkan religius di sini dengan multi agama ini, tapi penekanan saya secara Islam tegas, ya, ayo kita tingkatkan lagi, kita hidupkan madrasah-madrasah kita, masjid-masjid kita makmurkan, ramekan. Pengajian-pengajian ya, Makmur Pak. dalam arti jemaahnya harus Iya. rame lagi. Nanti Allah turunkan karunia-Nya. Amin. Insya Allah maju Langkat ini. Betul. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melarang? Ya betul. Siapa yang bisa melarang? Iya. Iya kan? Ya betul, Pak. Nah, jadi dimulai dari mana? Dimulai dari pemimpinnya. Pemimpinnya. Setelah baru kita bisa bicara kepada rakyat kita. Saya pikir itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Siapa? Alhamdulillah, saya minta kalian terus keliling Siap. di Langkat ini sambil memberi input kepada saya. Siap. Ya, daerah-daerah kita banyak program-program kita untuk rakyat miskin terkait dengan perbaikan rumah, ya, lain sebagainya, bantuan-bantuan. Nah, itu yang bisa dirasakan langsung oleh Iya rakyat. betul. Nggak usah banyak kali Yang ini itu ini. Cakap-cakap. Nah, penting berbuat ya kan, Pak? Bisa berbuat aja. Itu. Oke, Ya, Pak. berapa anggaran yang ada ini kita masih menunggu siap. hasil refocusing dari pemerintah seperti apa, nanti kita akan sesuaikan di sini. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak Siap, Pak. sudah datang ke sini. Pak. Mohon Doa doa kami- restu kerjasamanya. Ya, doa kami Bapak sehat. Amin. Ah, biar Itu bisa yang kerja, utama, ya. biar bisa ini. Itu yang penting. Apapun dilancarkan. Oke. Oke, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Langkat, Haji Sahapanin Sarjana Hukum, Saya Wakil Bupati Langkat, Tiorita Brusur Bakti SH. beserta jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribu ya? Iya. Jadi alhamdulillah harganya masih stabil. Modal laris ya. Tapi ini kan masih stabil ya harganya ya. Iya, Pak. Itu yang penting. Nggak ada kenaikan ya. Amin nggak ada. Oke. Makasih ya, Pak. Kasih. Yuk jalan. Pak. Yuk, makasih ya. Nah. Ayo ya, misi ya. Semangat ya Bu ya. Gimana, siapa yang nanganin? Sini siapa? Dokter ini, dokter jaga ya. Jangan sampai kosong ya. Pas puasa ini saya tengok banyak malah yang kondisi-kondisi yang mendadak masyarakat. Harus ada standby terus kita 24 jam ya. Jadi kita tambahin lah. Si di sini siapa apanya? Pak Pinam ya? Iya. Di mana kantornya? Ada di situ. Situ ya. Ya, Ibu tenang aja ya Bu ya. Yakin insya Allah ini ditangani dengan baik nih. Ya Bu ya. Itu hasilnya nggak dingin, aku aja panas. Suruh perbaikilah. Yang sehat pun bisa sakit kalau hasilnya begini. Ya. Makasih ya Bu ya, istirahat ya. Semoga cepat sembuh. Kita optimis kita ini kan bangunannya bagus apa semuanya kan ya, tinggal manajemennya aja kita bagusin lagi kan bro. Iya. Dan servis berapa orang? Si Gaga nih. Gaga. Berapa orang klien yang kerja? 4 orang. 4 orang? Sore. Oh ya. Ada berapa sih Pak? Nah, untuk jajan aja dah. Berbuka puasa. Alhamdulillah. Limpul 1 orang. Ya. Banyak ya, Pak. Oke ya.